Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunika Susanmaro dengan NIM 191010500117. Saya mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Kurniawan SEMM dengan judul presentasi Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Pengertian dari MSDM, 2. Batasan MSDM, 3. Fungsi-fungsi MSDM, 4. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi terdiri dari A. Lini, B. Lini dan staf, C. Fungsional, D. Lini dan fungsional, E. Matriks, dan F. Komite. 5. Kegiatan MSDM, 6. Ruang lingkup MSDM, dan yang terakhir, ke-7, sejarah perkembangan MSDM. Yang pertama, pengertian MSDM. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris to manage, yang artinya mengelola suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Menurut para ahli, MSDM yang pertama, Henry Shimamura, MSDM adalah pendaya gunaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Sedangkan menurut Malayu SPH Sibuan, MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan masalah tenaga kerja dan untuk mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Batasan MSDM: 1. Adanya suatu organisasi atau lembaga perusahaan. Yang kedua, organisasi tersebut mempunyai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, perlunya peraturan orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, dalam organisasi tersebut bekerja sekelompok orang sebagai tenaga kerja. Fungsi-fungsi MSDM: yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya impian atau tujuan. Yang kedua, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang berikutnya, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang berikutnya, pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang berikutnya, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi yang mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikutnya, pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang berikutnya, kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, yaitu berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak. Berikutnya, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang berikutnya, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Yang berikutnya, kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Yang berikutnya, pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan.
Bentuk organisasi yang pertama lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Yang kedua, lini dan staf adalah pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Yang ketiga adalah fungsional. Fungsional adalah bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Yang keempat, lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Yang berikutnya, matriks adalah struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Yang berikutnya, komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Kegiatan MSDM, 1. Perencanaan dan analisis SDM, yang kedua kesetaraan kesempatan kerja, yang ketiga perekrutan atau staffing, yang keempat pengembangan SDM, yang kelima kompensasi dan keuntungan, yang keenam kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, yang ketujuh hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Yang berikutnya, ruang lingkup MSDM. Manusia adalah sumber utama dalam menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, karena fungsi manusia sebagai pelaku atau pengelola dan pelaksana dalam suatu bisnis. MSDM mempunyai ciri khas yang berbeda dari sumber daya lainnya, sebab manusia memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, harus ada orang yang mengatur manusia itu agar dapat diatur dan mengikuti semua aturan, agar tidak berdampak merugikan perusahaan. Orang yang mengatur ini disebut manajer personalia atau manajer SDM. Sejarah perkembangan MSDM, sejarah manajemen, secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan adalah Robert Owen pada tahun 1771 hingga 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1871 sampai 1972. Babbage ini adalah seorang ahli matematika dari Inggris, orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Sedangkan Owens adalah seorang pembaru dari industrialisasi dari Inggris, yang adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Kesimpulan, MSDM didefinisikan sebagai strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan setiap fungsi operasional SDM yang ditujukan untuk peningkatan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. MSDM memiliki arti sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Pengelolaan SDM juga sangat penting, di mana pengelolaan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen SDM saja, tetapi juga seluruh manajer dan karyawan dalam bentuk kemitraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.